Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan soal fisika model soal olimpiade di buku fisika yang ditulis oleh Martin Kanginan yang diterbitkan oleh PT Erlangga. Soal kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak benda yang menggelinding. Sebuah bola bowling bermassa M dan berjari-jari R terletak pada lantai licin sebuah mobil. Jika mobil memiliki percepatan horizontal A1 ke kanan, berapakah percepatan bola A2? Anggap bola menggelinding tanpa tergelincir. Diketahui percepatan gravitasi adalah G. Oke, jadi sekarang kita punya sebuah bola bowling dengan massa M kecil. Sebuah bola bowling dengan massa M kecil dan jari-jari R. Bola bowling ini berada di atas permukaan mobil yang mengalami percepatan A1 ke kanan. Jadi kita punya bola bowling yang berada di atas lantai sebuah mobil. Ini lantai mobilnya, dan mobil bergerak dengan percepatan A1 ke arah sebelah kanan. Bowling sendiri ini mengalami percepatan A2 yang arahnya ke sebelah kanan juga, yang diminta untuk kita hitung. Jadi berapa besar percepatan A2, yaitu percepatan pusat massa dari bola bowling ini, ketika bola bowling kita ini berada di atas sebuah mobil yang mengalami percepatan A1 ke sebelah kanan kita. Anggap bola menggelinding tanpa tergelincir. Jadi bola bowling kita ini menggelinding tanpa tergelincir di atas mobil yang bergerak dengan percepatan A1. Kita ingin menghitung berapa percepatan pusat massa dari bola bowling ini yang dinyatakan dengan A2. Momen inersia dari bola bowling kita anggap memenuhi hubungan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, supaya bola bowling kita ini bergerak dengan percepatan A2 seperti yang digambarkan ini, tentu harus ada gaya yang bekerja pada bola bowling ini sehingga menghasilkan percepatan A2 yang arahnya ke sebelah kanan. Gaya tersebut berasal dari gaya gesekan yang terjadi antara bola bowling dengan dengan lantai mobil kita. Sehingga kita bisa gambarkan di sini terdapat sebuah gaya gesekan yang kita simbol dengan Fg. Gaya gesekan inilah yang menyebabkan bola bowling ini mengalami percepatan A2. Nah, gaya gesekan ini pula yang memberikan torsi terhadap bola bowling kita, sehingga bola bowling ini akan menggelinding dengan kecepatan sudut yang arahnya seperti ini. Ini ada omega, kecepatan sudut yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi gaya gesek harus muncul di antara bola bowling kita ini dengan lantai mobil. Gaya gesek ini menyebabkan bola bowling ini bergerak ke depan dengan percepatan A2 sekaligus menyebabkan bowling berotasi atau menggelinding dengan kecepatan sudut omega. Karena bola berada pada permukaan yang mengalami percepatan yang dinyatakan dengan A1 yaitu percepatan mobil, maka syarat benda menggelinding yang biasa kita gunakan pada soal-soal menggelinding yang biasanya bahwa kecepatan pusat massa sama dengan
R dikali omega. Ini adalah syarat yang berlaku untuk benda yang bergerak menggelinding. Kalau kita turunkan ini terhadap waktu, maka kita akan peroleh bahwa percepatan pusat massa APM sama dengan R dikali alpha. Alpha adalah percepatan sudut dari benda kita. Nah, ini hanya berlaku jika tempat benda yang menggelinding itu diam. Tetapi karena di dalam soal kita ini, permukaan mobil, permukaan di mana bola bowling ini menggelinding, yaitu mobil, mengalami percepatan A1, sehingga syarat kita ini tidak bisa kita gunakan untuk soal kita ini. Jadi syarat menggelinding yang umum ini yang berlaku untuk tempat di mana benda menggelinding berada dalam keadaan diam tidak bisa kita gunakan. Mengapa? Karena bola bowling kita berada pada permukaan yang bergerak dengan percepatan A1. Tetapi ada syarat yang bisa kita gunakan yang berkaitan dengan bola menggelinding di atas permukaan yang bergerak dengan percepatan A1. Syarat itu adalah di sini ada sebuah titik yang kita sebut dengan titik kontak antara benda yang menggelinding dengan permukaannya. Misalnya kita beri dia simbol sebagai S, adalah S. Nah, percepatan titik kontak ini memenuhi hubungan R dikali dengan alpha. Jadi percepatan titik kontak kita simbol AS ini sama dengan R dikali dengan percepatan sudut alpha. Jadi inilah yang harus kita gunakan, syarat ini yang kita harus gunakan untuk situasi dalam soal kita ini di mana bola bowling menggelinding di atas permukaan yang bergerak dengan percepatan A1. Kita tidak bisa menggunakan syarat ini bahwa percepatan pusat massanya memenuhi hubungan R dikali dengan percepatan sudut. Tetapi kita boleh menggunakan bahwa percepatan titik kontak AS itu yang memenuhi hubungan R dikali dengan percepatan sudut. Jadi di sini ada percepatan sudut yang dialami oleh benda kita ini. Anggap misalkan kita asumsikan percepatan sudutnya terarah dengan kecepatan sudut alpha berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi sekali lagi, karena benda ini menggelinding di atas permukaan yang bergerak dengan percepatan A1, maka yang kita harus gunakan syarat yang berlaku di sini adalah percepatan titik kontak ini yang memenuhi hubungan R dikali dengan percepatan sudut dari benda tersebut. Nah, percepatan titik kontak ini itu tidak lain percepatan titik kontak terhadap pusat massa. Jadi saya akan berikan keterangan bahwa AS ini, percepatan titik S ini adalah percepatan titik kontak, relatif terhadap pusat massa dari bola bowling. Jadi percepatan AF ini adalah percepatan titik kontak relatif terhadap titik pusat massa. Nah, sekarang kita akan menggunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi pada bola bowling kita ini. Jadi hukum kedua Newton untuk gerak rotasi pada bola bowling, sigma torsi sama dengan I dikali dengan alpha. Torsi yang timbul pada bola bowling kita ini adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek, sehingga kita bisa menuliskan Fg dikali dengan jaraknya ke titik pusat rotasi, yaitu titik pusat massa ini, kali dengan R sama dengan momen inersia dari bola bowling adalah 2/5 mr²,
2/5 mr kuadrat dikali dengan alfa atau percepatan sudut dari bola bowling kita. Nah, percepatan sudut kita dari persamaan ini, dari syarat ini, bisa kita tuliskan alfa sama dengan AS dibagi dengan R, sehingga jika saya substitusikan ini ke dalam persamaan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi ini, alfa ini, saya bisa tuliskan langsung di sini AS dibagi dengan R. Sini ada R pangkat 2, sini ada R1, saya hilangkan R-nya, pangkatnya. Kemudian sini ada R1, di sini ada R, ini juga saling menghilangkan. Sehingga terakhir kita peroleh bahwa gaya gesek sama dengan 2/5 M dikali dengan AS. AS adalah percepatan titik singgung atau titik kontak antara bola bowling dengan permukaan tempat bowling itu menggelinding, yaitu lantai mobil yang bergerak dengan percepatan A1. Percepatan AS ini diukur relatif terhadap pusat massa bowling kita. Nah, kita sudah punya satu persamaan. Selanjutnya kita akan menggunakan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton untuk gerak translasi benda. Untuk gerak translasi benda atau bola bowling. Tadi kita sudah menggunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasinya. Sekarang kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak translasi bola bowling ini. Untuk mendapatkan persamaan lain sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang diminta di dalam soal. Hukum kedua Newton mengatakan bahwa sigma F sama dengan M dikali dengan A. Tentu A ini adalah percepatan bola bowling secara translasional, yaitu A2, maka ini adalah A2. Satu-satunya gaya yang bekerja pada bola bowling ini, yang menyebabkan percepatan A2 ini adalah gaya gesek yang sudah kita tuliskan di gambar ini. Maka Fg sama dengan M dikali dengan A2. Karena sebelumnya, dari penerapan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi, kita sudah peroleh bahwa Fg memenuhi hubungan 2/5 M kali AS. Kita substitusikan ke persamaan yang kita peroleh barusan ini, maka kita akan dapatkan bahwa 2/5 M kali AS ini sama dengan M kali A2. Sini ada M, sini ada M. Kita peroleh persamaan 2/5 AS sama dengan A2. Nah, jadi besarnya percepatan A2, percepatan pusat massa dari bola bowling ini, itu sama dengan 2/5 AS. AS adalah percepatan singgung atau percepatan titik kontak relatif terhadap pusat massa. Nah, karena dalam soal kita diberikan adalah A1, maka kita harus menyatakan percepatan S ini, AS ini dalam A1. Nah, untuk melakukan itu, kita harus mengingat baik-baik percepatan kita tersebut diukur relatif terhadap apa. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa AS ini, percepatan singgung ini adalah percepatan titik kontak relatif terhadap titik pusat massa. Nah, karena titik kontak ini terletak pada permukaan mobil yang bergerak dengan percepatan A1, maka AS ini yang merupakan percepatan titik kontak relatif terhadap titik pusat massa bisa juga adalah percepatan mobil relatif terhadap titik pusat massa. Jadi, saya tuliskan di sini, percepatan titik kontak relatif terhadap pusat massa AS, karena titik kontak ini berada di atas mobil, maka saya bisa menuliskan AS ini sama saja dengan percepatan mobil relatif terhadap pusat massa.
Jadi saya ulangi, AS ini atau percepatan singgung ini, yaitu percepatan titik kontak ini relatif terhadap pusat massa bowling. Karena titik kontak ini berada pada permukaan mobil yang bergerak dengan percepatan A1, maka percepatan AS ini sama juga dengan percepatan mobil relatif terhadap pusat massa. Karena titik kontak ini terletak di atas permukaan mobil. Berarti percepatan titik singgung AS sama dengan percepatan mobil relatif terhadap titik pusat massa bola. Nah, karena percepatan mobil relatif terhadap pusat massa bola, ini bisa saya hubungkan, saya bisa tuliskan dalam bentuk A2 dan A1 ini. Jadi kita bisa menuliskan bahwa percepatan mobil relatif terhadap pusat massa bowling ini sama dengan percepatan dari mobil relatif terhadap tanah dikurangi dengan percepatan tanah relatif terhadap pusat massa bowling. Jadi ini adalah hubungan hubungan gerak relatif. Kalau saya punya percepatan sebuah benda, dalam hal ini mobil, relatif terhadap sebuah pusat massa, maka saya bisa menuliskan percepatan mobil relatif terhadap sebuah titik acuan lain, yaitu tanah, itu dikurangi dengan percepatan benda tersebut relatif terhadap percepatan pusat massa benda tersebut relatif terhadap tanah, tetapi karena dibalik, yaitu percepatan tanah relatif terhadap pusat massa, maka nilainya negatif. Dengan kata lain, percepatan mobil relatif terhadap pusat massa ini bisa saya tuliskan sebagai A1 dikurangi dengan A2. A1 ini adalah percepatan mobil relatif terhadap tanah. Jadi A1 ini adalah percepatan mobil relatif terhadap tanah. A2 ini percepatan pusat massa relatif terhadap tanah. Jadi A1 percepatan mobil relatif terhadap tanah, A2 percepatan pusat massa bowling relatif terhadap tanah. Nah, karena saya ingin menuliskan percepatan mobil relatif terhadap pusat massa, maka saya bisa menuliskan percepatan mobil relatif terhadap tanah dikurangi dengan percepatan tanah relatif terhadap pusat massa, yaitu kebalikan dari A2 ini. A2 ini kan tadi adalah percepatan pusat massa bowling relatif terhadap tanah. Percepatan pusat massa bowling relatif terhadap tanah. Nah, karena saya ingin memiliki di sini percepatan tanah relatif terhadap pusat massa relatif terhadap pusat massa, sehingga di sini tanah bisa hilang di sini, sehingga terakhir menjadi A mobil terhadap PM sesuai yang diinginkan di sini. Maka saya harus membalik percepatan ini yang tadinya A2 saya ubah menjadi negatif A2. Sehingga kita bisa tuliskan hasil yang terakhir ini. Percepatan mobil relatif terhadap pusat massa sama dengan A1 dikurang A2. Nah, percepatan mobil relatif terhadap pusat massa ini tidak lain AS. Berarti AS ini sama dengan A1 dikurangi dengan A2. Nah, dari situ, karena tadi kita punya hasil terakhir bahwa 2/5 AS sama dengan A2, 2/5 AS sama dengan A2, jika saya substitusikan AS ke dalam ke sini, maka kita akan dapatkan bahwa 2/5 AS saya ganti dengan A1 dikurangi dengan A2, ini sama dengan A2. Kita selesaikan, 2 kali A1 dikurangi A2 sama dengan 5A2,
sini 2A2, kemudian di sini ada A2, berarti 2A1 sama dengan 7A2. Terakhir, kita bisa peroleh bahwa A2 sama dengan 2/7A1. Sekarang percepatan benda kita, percepatan bowling relatif terhadap tanah A2 yang diminta di dalam soal ini, A2 sudah kita nyatakan dalam bentuk A1, yaitu kecepatan mobil relatif terhadap tanah.